Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kawan-kawan Bang Dut, balik lagi di Bakwan, Bang Dut dan kawan-kawan. Dan Alhamdulillah hari ini kita punya tamu spesial. Ini salah satu idola Bang Dut. Masya Allah, ini orang, Masya Allah lah. Semoga Allah selalu istiqomahkan beliau. Dan sudah hadir sama kita ada Bang Abu Tako. Apa kabar Bang Abu Tako? Alhamdulillah, sahlan Bang. Ahlan bikum Bang. Bang Jiang, idola semua para pecinta domba bakar yang Sehat Bang? Alhamdulillah sehat Bang. Gimana Masya Allah, denger suara antum tuh kok ikut bergembira ya, ceria. Bisa aja. Bang, Ya, Bang. Agak kurusan Bang. Masa sih? Iya Bang. Masya Allah. Ya. Video ini dipersembahkan oleh Kambing Bakar Bang Dut. Rajanya daging muda. Oke. Nah, Bang, sebelumnya makasih banyak ya Bang udah mau gabung sama kegiatan Ana supaya bisa menginspirasi kawan-kawan yang ada di Medan ataupun yang nonton lah, insya Allah. Bang Abu Tako, sebelum mulai Bang, Ana nanya dulu nih Bang, nama Abang sebetulnya siapa Bang? Mana Bang ya, Masya Allah. Pertama kehormatan nih Bang, bisa ada di acara podcastnya antum nih Bang Jiang yang selalu kangenin. Baik, Anda perkenalkan dulu nama asli sebenarnya, nama awak nih Bang. Nama awak nih Ahmad Zarkasi. Ahmad Zarkasi punya anak, namanya Tako, anak kedua ya sudah. Waktu itu kan baru-baru hijrah. Oh, pakai Abu, oke nih. Oke lah, Abu Tako lah jadinya. Ternyata itu jadi merek dagang Bang sekarang. Masya Allah. Anak kan pertama kali ketemu Abang 2017. 2017 Bang. Acara Movement yang di Rancamaya ya Bang ya? Rancamaya Bang, nah Masya Allah. Rancamaya ada Ustaz Syafiq, Ustaz Badu, Masya Allah. Anak kira Abang itu adalah pengusaha yang memang buat kegiatan kayak gitulah. Tapi ternyata Abang juga pengusaha kuliner, makanya kita mau bedah di sini. Karena memang kan Bakwan ini, Bang Dut dan kawan-kawan ini memang untuk pengusaha-pengusaha kuliner. Jadi sekarang yang Ana tahu setelah Ana ketemu antum 2017, ketika Ana main-main ke Al-Azhar di di Abanian ya Bang ya. Abanian Bang. Antum ada jualan nasi kebuli juga ya Bang, seperti yang di belakang itu. Mereknya ada sekali di belakang. Rame ya, Masya Allah. Tapi itu kan yang Ana tahu. Nah, cuman yang mau Ana biar bisa jadi pembelajaran buat kawan-kawan semua. Sebelum Abang akhirnya Allah takdirkan untuk ketemu menjadi nasi goreng kebuli. Abang apa yang Abang jalani? Karena kan pasti proses hijrah itu kan misalnya kita dari pekerjaan satu kan pasti meninggalkan. Karena Ana tahu juga kisah Abang sebelumnya kan sempat di perusahaan minyak ya Bang? Minyak. Betul Bang, jualan minyak. Minyak kan? Kemudian Abang meninggalkan kerjaan itu. Nah, Abang mulai usahanya apa? Apakah langsung kuliah atau gimana Bang? Jazakallah khair, Masya Allah. Anak pengusaha palu gada Bang, bukan pengusaha. Apa lu mau gue ada. Jadi gini, waktu hijrah, Ana nggak punya persiapan apa-apa. Hijrah aja. Bukan karena kita mau pindah profesi atau meninggalkan kerjaan yang lama buat dapetin kerjaan yang baru. Jadi waktu Ana hijrah itu ya benar-benar blank. Nggak ada istilahnya persiapan. Ana cuma waktu itu ya, cuma kecenderungan hijrahnya memang khusus buat ini aja. Ngaji aja, nggak ada persiapan mau pindah usaha atau apa. Nah, sering berjalan kan kebutuhan itu terus ada Bang, kebutuhan hidup. Tabungan habis, mau nggak mau kita harus survive. Nah, waktu itu kan kita nggak punya skill lain. Karena cuma bisa waktu itu cari-cari di internet apa yang bisa kita buat. Ternyata ada buat gorengan, kita bikin, kita trial, kita jual. Jadi seketemunya aja waktu itu jualan gorengan, jualan jus buah di kajian-kajian, di sekolah-sekolah, kemudian sampai ya jualan kambing pun sama, belajar. Lihat waktu itu ke Ustadz Suban ada kambing 1 ekor, kita boleh ikut jualan nggak? Boleh. Sampai akhirnya terima order akikah. Oh ternyata waktu itu ada yang tanya bisa akikah nggak? Kita bilang bisa, padahal belum pernah.
Dalam bertatap, iya, iyain aja dulu Bang gitu. Saya baru belajar. Nah, sejak ke tahun 2000, kira-kira tahun 2013 ya. Anak hijrah tahun 2011. 2013 itu sudah mulai terima order akikah. 2014 selama 1 tahun tuh anak karena ada pesanan kebuli, anak belajar terus belajar gimana cara bikin kebuli. Pakai internet aja, anak nggak sekolah kuliner. Internet ternyata nggak mantep rasanya nih, nggak cihuy gitu. Ternyata banyak kalau di resep di internet tuh banyak disembunyiin Bang. Rahasia dapur. Iya, rahasia dapur. Ya sudah, akhirnya anak explore sampai ketemu, sampai anak minta pendapat dari teman-teman, ini udah oke belum nih? Oh ini belum nih, terlalu keras. Oh ini terlalu empuk malah. Oh ini baunya nggak ada. Oh ini terlalu bau. Oh ini terlalu, ini nasinya terlalu. Sampai di titik sudah cukup. Jangan ditambahin, jangan dikurangin. Waktu itu Ustadz Subhan bilang, udah nih udah zen nih, jangan ditambahin lagi, jangan dikurangin. Sudah kita beranikan diri buat kejual. Kira-kira gitu Bang sejalannya. Jadi anak nggak punya background apa-apa sebenarnya kuliner. Oke, itu kan kita cerita sampai akhirnya abang berada di posisi ini. Tapi sewaktu abang tadi, yang menarik itu anak suka nih. Berarti abang sempat merasakan jualan di kajian ya Bang ya? Oh iya. Jadi Dan dulu anak jualan di dan ya. itu kan nggak Waktu hijrah itu kan? gimana Bang? Oh, maksudnya penjualan di situ kan nggak sebesar sekarang. Apa yang abang, maksudnya abang ngerasain susahnya kan, ngerasain ya kan? Bang. Nah, jualan gorengan ya nggak sama dengan jualan kambing atau jualan kebuli. Hasilnya ya seperti orang jualan gorengan, apalagi waktu itu anak ingat, anak jualan piscok ya. Anak jual piscok di sekolah waktu itu. Dapat uang satu kali jualan itu 20.000. Itu 20.000 itu uang pertama Ana dari setelah hijrah ya, dengan jualan atau berdagang dari apa yang Ana bikin sendiri dengan tangan Ana. Ya. Itu 20.000 dan itu Masya Allah itu ngerasa luar biasa besar karena waktu itu nol banget. Ada buat kajian, buat bensin aja nggak ada waktu itu. Dan ada jualan di kajian karena anak kan waktu itu juga jadi panitia kajian ya. Anak bikin kajian di kampus di Mercu Buana. Jadi sambil anak bikin kajian, sambil anak jualan jus. Ya alhamdulillah lumayan. Kadang dapat 100.000, 200.000, terus tiba-tiba dapat 600.000 loh. Kok besar? Pernah dapat 1 juta. Oh, kok besar nih? Itu padahal dulu kalau mau dibandingkan dengan gaji ya jauh. Tapi karena ini mengusahakan sendiri, capek sendiri, kita bikin sampai malam, kita produksi, terus besoknya kita jualan, kadang basi, kadang apa, tapi Masya Allah, kira-kira itulah Bang prosesnya. Dan yang namanya jualan di kajian, kadang diterima, kadang diusir. Ngelapak Bang. Masya Allah Bang. Dan maksudnya memang semuanya butuh perjuangan dan kesabaran ya Bang ya, sambil tetap kita minta pertolongan sama Allah agar Allah mudahkan gitu ya Bang. Kalau yang bisa pasti Bang, yang namanya perjuangan itu pasti proses, karena pertama kita ngebangun dari nol, dari minus, malah dari nggak punya pengetahuan apa-apa gitu. Jadi seketemunya aja, dan itu ya lumayan jatuh bangunnya itu lumayan bikin apa ya, pahit sih, tapi itu bikin kita kuat Bang, bikin kita apa ya, jadi kita tuh melangkah ke yang lebih besar lagi itu sudah dalam keadaan, oh gue udah pernah jatuh kok, udah siap mental ke depannya, kita mau melakukan hal yang besar juga ya bismillah lakuin aja gitu. Jadi lebih berani secara mental, lebih tertempa lah Bang ya. Masya Allah, ya luar biasa. Dan Anda pernah lihat video abang yang sama Bang Doan, sama satu lagi siapa itu yang bertiga zoom-zooman gitu kan? Abang gol di situ kalau sebetulnya modal yang abang punya itu modalnya besar ya Bang ya? Oh iya. Nah, ada kan ya? Nah. Ada kalau ditanya modalnya berapa, Anda bilang Anda punya modal yang luar biasa besar gitu. Anda punya modal yang gede banget untuk bisa jualan gorengan, untuk mulai jualan jualan jus, iya. Itu modalnya besar, modalnya yang dikasih Allah kedua dengkul. Karena Anda pernah kerja di rumah sakit Bang, di rumah sakit di Prince Court itu di Malaysia. Itu dulu Anda sering nanganin total replacement knee. Itu harganya 600 juta satu, 500 juta. Kalau sepasang udah berapa? Nah, Anda punya modalnya 1 M lebih.
Ya dikasih Allah, ya sudah, modal dengkul tuh gede banget. Jadi kalau ada orang modal apa? Modal dengkul. Luar biasa itu. 1 M lebih. Iya, iya, iya. Masya Cuman modalnya gede. sama itu kali ya Bang ya. Nah, Masya Allah, mantap kali. Inilah kenapa Ana bilang, Ana termasuk salah satu yang Ana idolakan lah untuk menjadi bangsa. Masya Allah. Ya Allah, kenalkan Ana sama Antum. Dan ini Bang, kan tadi Abang bilang Abang nggak punya background kuliner atau kebuli. Kenapa pilihannya bisa jatuh pada kebuli? Kan masih banyak Bang. Yang lain lah, kayak tadi Abang ngerasain piscok, ngerasain jus, apa kayak buka nasi padang kayak, karena kan istri Abang nggak Medan, apa buka rumah makan Mandeling atau apa, kenapa pilihannya kebuli gitu Bang? Maksudnya kan nggak nggak common, nggak umum gitu loh ya kan. Apalagi tahun 2011 Anda rasa kan masih sedikit orang yang tahu apa sih nasi kebuli gitu loh. Betul. Kenapa nggak lapo aja Bang ya? Apa? Nah, bismillah bagai taufik dari Allah, Anda cuma memang Anda ngejalanin itu. Kenapa piscok? Karena begitu Anda buka di YouTube keluar piscok. Oh ya udah kita buka gitu. Terus kenapa jus? Karena kita lihat ya memang yang banyak dijual di kajian waktu itu jus. Kenapa kebuli kita bikin? Karena qadar Allah ada yang akikah minta bisa nggak dimasakin kebuli, mau nggak mau kita harus bisa. Jadi nggak ada referensi apa-apa karena memang tuntutan pesanan Bang. Jadi dari tuntutan pesanan itu ya bismillah Ana sanggupin dan Ana cari ilmunya sendiri, Ana explore sendiri. Jadi kenapa pilihannya kebuli? Ternyata Allah kasih satu pintu, satu peluang Bang ya di hadapan Ana. Ya. Ana ngelihat itu satu peluang. Walaupun Anda nggak bisa, ya begitu Anda tekuni, Anda explore, Anda berbuat membuat itu lebih layak dinikmati, layak dijual, dan ternyata ya itu berbanding dengan pintu-pintu jalan yang lain yang dibukakan Allah. Ternyata kemudian kita dibukakan pintu lain, oh ada orderan lain, oh nanti ada di kajian bisa buka lagi. Oh ternyata nanti ada pameran-pameran yang kita ikuti. Nah itu yang dengan sendirinya akhirnya seolah-olah besar Bang, seolah-olah kita disetelkan oleh Allah dengan usaha yang kita bangun itu, dengan bikin kebuli. Ana serius waktu itu, Ana seriuskan kebuli karena memang kita nggak punya pilihan lain, nggak punya usaha lain. Ana mau usaha lain sama aja chance-nya. Entah itu mau nasi padang, entah itu mau nasi uduk, semuanya chance-nya sama-sama nol. Sama-sama nggak bisa. Cuman kadang pesanan datangnya duluan tuh bukan nasi uduk Bang, tapi nasi kebuli. Ya jadilah kita tukar nasi kebuli sekarang nih. Gitu Bang. Sekarang udah ada cabang ya Bang ya? Kalau cabang sih belum Bang ya. Kita baru buka resto ya. Karena itu jualan justru dari dapur, dari rumah kirim. Atau jualan itu tadinya kan kita hanya jualan di kajian Bang. Cuman kita lihat di kajian ini kan sangat terbatas ruang geraknya, skupnya, ya hanya di kajian-kajian aja. Terus kita ngelihat, kita coba masuk di pameran-pameran, di event-event. Itu kan skupnya umum, ya kan? Bukan hanya orang-orang yang ngaji yang datang, tapi ya pameran mobil, pameran apalah, pameran kita jualan. Dan itu akhirnya yang membuat kita terbuka wawasan kita. Ini membuat produk kita juga akhirnya bukan hanya segmented di orang-orang yang udah ngaji gitu, tapi luas gitu. Luas, bahkan orang-orang umum yang tadinya nggak sengaja nyicipin, oh ternyata begini kebuli ya, itu jadi segmen kita yang baru. Dan itu bukan hanya dari orang-orang kajian. Dan itu membuat kita, langkah kita tuh juga dalam mengembangkan peluang usahanya juga lebih luas dibanding kita ada di comfort zone di kajian. Di kajian insya Allah ya orang akan ngerasa, oh ya ada Butako kita kenal, kita beli yuk gitu. Itu ada sedikit garansi bahwa dagangan kita bisa dibeli gitu. Tapi kalau kita masuk ke wilayah pasar yang baru, orang nggak tahu siapa, orang nggak tahu masakan siapa, itu challenge Bang. Itu sampai kita pernah jualan ke Jepang Bang. Ada jualan nasi di Jepang. Bismillah. Wah, ya radar. Muslim itu Bang ke Jepang kan?
Nggak ada urusan sama Muflen, kebuli gitu. Enggak, habis Muflen dan Camaya kalau Oh nggak, iya. iya kan? Nah, habis muter Rancamaya ada berangkat ke Jepang, ada jualan nasi. Heeh. Orang Jepang mana tahu kebuli, Bang. Iya, 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 iya. Dan memang Anda lihat, memang dari kebulinya Antum ini kan memang Antum aktif ikut pameran sana, pameran sini. Bahkan dari yang memang Pak Adi, kayak tadi Antum bilang, Antum berusaha masuk, keluar dari comfort zone, dari arena kajian ya Bang ya, supaya orang ngerasain Betul. kebuli seperti ini gitu ya Bang ya. Masya Allah, itu salah Betul. satu tips yang bisa kawan-kawan Bang Dut pelajari nih. Jadi kalaupun ada yang mau nanya sama apa, silakan di komen ya. Nanti komen di channel kita. Jangan lupa subscribe juga. Masya Allah. Bang, ini Bang, tadi kan Yap. salah satu tips yang sudah Bang kasih. Nah, dulu kan waktu kayak Abang bilang tadi, pembuatan kebul ini kan, Antum nanya sama kawan, ini rasanya begini, ini rasanya begitu, sampai akhirnya Antum bilang, Ustadz Subhan bilang ini sudah zen nih, jangan tambah-tambah lagi. Selain itu kendala apa lagi yang dulu pernah Abang hadapi dan akhirnya berkat taufik dari Allah Abang mantapkan udahlah gitu loh. Pernah nggak Bang? Bisa nggak dibagi cerita ke kita Bang? Bang, untuk bisa menemukan formulasi resep itu sulit kita tanya ke orang lain, tanya ke teman, tanya ke ini, karena itu biasanya jadi rahasia dapur ya. Jadi kita ekspor sendiri. Ekspor sendiri, bahkan mungkin cara masak kebuli kita itu juga berbeda dengan yang lain gitu. Kita sangat tradisional sekali cara masaknya. Dibanding yang lain mungkin yang hanya dengan rice cooker sudah bisa jadi, kita enggak. Kita prosesnya panjang gitu. Dan kita pertahankan itu gitu karena memang itu salah satu cara kita menjaga kualitas. Nah, kendala itu biasanya muncul di awal-awal sih seperti biasa lah. Berapa lama kita tahan, kadang kita pernah bikin bagus, kemudian saat pengiriman, siang kita kirim, kok sore sudah basi, ada apa ini gitu. Itu yang kita learning by doing, kita nggak punya referensi dulu, nggak punya tips, nggak ada yang ngajarin, oh begini harusnya biar awet, enggak. Akhirnya kita belajar sendiri, oh ternyata harus seperti ini biar awet gitu. Kalau sekarang kita masak, kita bisa buat 1 pekan, 2 pekan ke depan, masih insya Allah masih zen gitu Bang. Nah, kendala kedua biasanya kita kalau sudah produksi besar, kita membutuhkan tim untuk masak, tim dapur. Nah, ini yang sangat jadi PR kita gitu. Kita harus mendisiplinkan tim dalam memasak karena kan mereka tidak melalui proses seperti kita dulu, ya kan? Mereka hanya tahunya masak aja, kadang tidak menjaga kualitas. Yang penting tersaji atau selesai. Nah, itu jadi tantangan juga. Beda, walaupun misalkan bumbu itu sama-sama jadi, Bang, tapi dengan tingkat panas apinya, kelamanya, kemudian cara dia masak, itu akan berbeda hasilnya. Nah, itu yang harus kita jaga banget. Makanya quality control itu sangat penting gitu. Tetap kita tidak bisa melepas tim bekerja begitu aja tanpa kita berikan formula baku. Nah, yang kedua tentu di masalah satu lagi sih di luar itu ya di saat penyajian waktu kita dagang juga itu sama gitu. Kadang ketemu hal-hal yang semuanya berhubungan sama quality control sih Bang. Kadang kita sudah formulasikan dari dapur itu sudah oke, sudah enak, tapi di luar karena tidak kehati-hatian, sembarangan, akhirnya jadi rusak. Nah, itu juga di masalah nantinya. Gitu Bang. Luar biasa. Ini memang momen yang pas ini untuk kawan-kawan Bang Dut. Catat ini. Jadi karena ini kita ngobrol langsung dengan praktisi yang Masya Allah. Karena juga banyak belajar dari beliau. Bang, satu lagi nih yang Anak tertarik tadi dari kata-kata Abang. Kan Abang bilang, Abang nggak mungkin ngelepas tim yang baru. Nah, pertanyaan Ana Bang nih sama Bang. Ana kan nggak jarang sekali ya Ana ngelihat Abang betah di satu hari di Jakarta gitu loh. Ya ini kita ngomong di luar dari COVID ya Bang ya. Maksudnya di COVID pun Abang nggak pernah betah di rumah kayak maksudnya. Kadang Ana lihat Abang sudah di rumah sakit Wisma Atlet. Kayak semalam Ana lihat Antum lagi camping atau di mana gitu kan maksudnya. Kenapa usaha Bang? Ya maksudnya tetap ini kan berbagi tips nih Bang. Maksudnya kenapa usaha Bang masih bisa tetap jalan padahal Abang sibuk dengan bakti sosial, kesana kesini. Maksudnya kan kalau yang namanya soal bisnis kan biasanya kan stay di kantornya,
nyatet nih penjualan gimana. Tapi yang Ana lihat dari antum bang, antum kalau bahasa Medannya lasak antum bang. Tapi kok bisa jalan ya? Kenapa kira-kira bang? Anak lasa tapi bukan mental bang ya. Bukan main. Jadi gini, ya Pak Ana itu ada secara tim memang Ana sama istri itu ada kerjasama yang bagus lah ya. Kayak misalkan gini, Ana menemukan sebuah formulasi resep makanan. Nah itu nanti biasanya yang akan mengeksplor lebih dalam itu istri, ya kan? Nanti sama orang dapur dieksplor. Jadi nanti quality control tetap ada di Ana. Ana bilang kurang, Ana bilang lebih, itu nanti dari Ana. Dan selama ya bismillah sih Ana paham bang prosesnya. Begitu ada sebuah oh ini kurangnya kenapa nih, Ana tahu prosesnya pasti ada yang salah, itu yang kita koreksi gitu. Jadi walaupun Ana di luar itu produksi di dapur tetap terjaga karena memang anak timnya sama istri gitu, satu dapur satu istri kan Baik. ya, tapi alhamdulillah dapur anak baru satu. Jangan nanti ada kena DM sama kakak di gawat nanti. Gitu. Tapi intinya memang kita harus punya apalagi orang mobile kayak anak yang lasak ya kayak anak gini. Memang harus ada tim yang sudah disettlekan di dapur bang. Jadi gitu kita tinggal cuma kontrol aja. Sama seperti kita ke kambing bakar gitu. Kambing bakar itu yang sekarang anak jual, yang kayak Bang Jiang jual itu, di anak itu sebenarnya itu kambing darurat, resep darurat yang anak temuin di wilayah bencana gitu. Anak bukan berniat menjadikan itu sebuah produk jualan awalnya, tapi karena dari keterbatasan kita lihat ada kambing, bagaimana kita serve dengan masak yang secara sederhana. Nah, akhirnya jadi ternyata itu. Nah, itu yang akhirnya kita explore di sini. Nah, bagian explore-nya itu biasanya nanti orang dapur. Tinggal Anda bilang, oh ini jangan terlalu sampai kayak gini ya. Nah, ini jangan sampai terlalu kayak gini. Gitu. Jadi, tetap ada tim istilahnya lah ya, yang tetap menjaga, yang mengeksplor bang, mengeksplor ya. Kalau Anda tinggal jaga quality control aja nanti. Kira-kira begitu bang. Ini, Ana juga biar siapa tahu bisa bang kasih tips lah. Kan gini bang, ya tadi Ana bilang bang pengusaha itu kan biasanya stay di kantornya, maksudnya usahanya itu yang betul-betul diawasin. Tapi yang Ana heran dari antum nih bang kan, antum nih kan masya Allah kegiatannya kan luar biasa bang. Ya semoga Allah jagalah antum dan tim. Pertama Ana lihat antum ada Movement Humanity Care, kemudian juga ada Abu Tako baca pokoknya sembelih domba, itu kan kegiatan terlalu banyak. Maksudnya apa nggak khawatir maksudnya dengan kegiatan antum yang kayak Movement Humanity Care aja di setiap bencana antum sampai berangkat gitu kan, nggak takut terbengkalai bang si jualan ininya bang, jualan kebulinya segala macam, karena kan itu wasting time, maksudnya wasting time bagi orang yang tahu kan, kenapa sih mending jualan aja, kenapa ribet kali mesti ngurusin orang bencana gitu loh bang. Alhamdulillah, pertama sih bang, karena ngelihat bahwa Allah memberikan banyak jalan untuk kita cari rezeki. Kemudian rumusan rezeki itu kan tidak mutlak dari apa yang kita usahakan. Ya semakin kerja berat mungkin semakin sukses. Anda nggak berpatokan seperti itu. Jadi Anda sih masih tetap yakin kalau misalkan Allah sudah bukakan jalannya, ya itu akan berjalan dengan baik gitu ya. Nah, Ana juga tidak mau mengunci diri Ana pada kesuksesan yang terlihat seperti ini kebuli ini kan kalau kita fokus di situ besar gitu. Nah. Ana tidak memandang itu sebagai sesuatu yang harus dibesarkan gitu. Tapi kalau memang harus besar ya bismillah sudah gitu, bisa mensupport aktivitas kita karena Ana mencari Ana bahagia begitu Ana turun ke medan-medan bencana itu. Ana tidak berharap pada bencana, tapi begitu Ana turun ke bencana, Ana melihat orang menderita, orang melihat kesusahan, begitu Ana pulang ke rumah atau Ana ingat ke rumah, tidak ada alasan buat Ana nggak bersyukur apapun kesulitan yang Ana dapetin di rumah. Gitu. Itu jadi yang membuat Ana tuh nggak, ya kebuli lah, kambing lah, semuanya itu bisa Allah kasih, bisa Allah angkat dalam sekejap.
gitu. Dan Anda nggak punya alasan untuk tidak bersyukur atas kondisi apapun yang ditimpakan, misalkan ujian, cobaan. Karena Anda lihat begitu Anda ke medan bencana yang nggak seberapa. Kadang kerugian kita jualan rugi, misalkan kita buka pameran di sana, wah puluhan juta kita rugi, nah masalah, kita cuma rugi situ, tapi kita lihat ke medan bencana mereka rugi materi, rumah, nyawa, segala macam. Jadi Anda nggak melihat bisnis ini suatu hal yang harus terlalu ditinggikan gitu, Bang. Berjalan aja. Jalanin aja prosesnya secara profesional, secara maksimal, hasilnya sudah Allah yang tentukan. Dan kita jangan mengunci di satu titik ini aja. Kita sibukkan diri kita di bisnis kita gitu, sehingga kita melupakan bahwa ada hal-hal yang bisa bermanfaat juga yang kita bisa berikan ke orang lain, dan itu sebenarnya manfaatnya buat kita. Karena ibrohnya banyak banget, pelajarannya banyak banget buat Anda. Masya Allah. Kira-kira itu, Bang. Masya Allah, ini memang, aduh, Masya Allah lah. Anda jadi ingat kajian yang Antum buat di Muflen TV kemarin yang sama Ustaz Syafiq, masalah tawakal ya. Dan ini pengaplikasian tawakal ya Bang. Ya, maksudnya, sesudah kita berikhtiar, ya udah kita serahin aja sama Allah gitu kan ya. Mau hasilnya seperti apa, kita percayain sama Allah. Gitu ya Bang, kurang lebih ya. Sohib, Bang. Sohib, Anda sangat heran sama teman-teman yang sudah tahu tempat pekerjaannya subhat, tapi dia tidak mau meninggalkan karena dia takut nanti makan istrinya makan apa, ini makan apa. Sementara rumusan rezeki itu bukan dari pekerjaannya dia, dari tawakalnya dia. Bismillah, sudah hadapin aja, tawakal, Allah akan tolong gitu. Allah akan bukakan jalannya. Tapi yang namanya proses, Bang, jangan kan kita dari nol, kita sudah dalam keadaan tinggi, settle pun ujian itu akan ada. Jadi nggak ada bedanya. Kita berjuang dapat ujian, kita dalam keadaan settle memegang dunia kita juga, kita akan ada ujian. Gitu. Jadi sebenarnya Anda lebih berpikir, sudahlah, Allah akan kasih kok. Allah ciptakan kita, Allah akan pelihara kita, Allah akan rezeki kita. Kita cuma berusaha semampunya. Gitu. Nah, jangan sampai kita tuh buta sama kesuksesan yang dikasih sama Allah lewat usaha-usaha kita. Karena kan bukan itu tujuan kita, Bang. Ya, Bang ya. Mantap, Bang. Abang awak nih, weh. Jangan kalian ganggu-ganggu, Abang awak nih. Bang Awak takut. Ini, Bang, kalau sekarang jualan Abang berarti karena Anda lihat ada inovasi baru nih. Ada kandang samping ya. Karena lihat kemarin Kandang samping. Fikri goreng-goreng, nasi goreng domba ya Bang ya? Nasi goreng domba. Jadi Bang, jadi gini. Di sini kan di rumah yang sederhana ini, di kandang ini kan banyak relawan berkumpul, Bang. Relawan-relawan yang Masya Allah gitu, Allah berikan kekuatan, jiwa besar mereka untuk membantu orang yang padahal bisa jadi kondisi mereka juga perlu dibantu sebenarnya. Gitu ya. Nah, tapi kan sekali lagi mereka hanya menjalankan apa yang ada di depan mata. Gitu. Ada di depan mata ini, ada orang yang perlu dibantu, maka dibantu. Ya nanti ada porsinya juga harus berbuat untuk diri sendiri juga ada. Nah, Anda lihat bahwa kita perlu, relawan ini kan juga perlu ma'isyah. Gitu. Perlu ma'isyah. Dan sekali lagi kita nggak, bahwa rumusan rezeki itu memang dari Allah. Tapi kita kan perlu menempuh jalan ikhtiar, jalan usaha. Ya udah kita bikin aja gitu nasi goreng kandang. Bang, kalau dipikir Bang, ini nasi goreng kandang samping, ada di kandang kambing, ada kotoran kambing, bau kambing, itu nggak akan ada yang beli gitu. Tapi ada nggak? Itu bukan rumusan rezeki, Bang. Rumusan rezeki kan tawakal. Sudah ikhtiar aja, beli aja, bertawakal pada jalanin aja, bertawakal pada Allah. Alhamdulillah pembukaan dapat 1 juta kan. Pesanan online ada aja gitu. Dan yang namanya usaha, prosesnya itu kan nggak mungkin cuy langsung tiba-tiba kaya raya dengan buka usaha. Itu bohong besar, pasti ada naik turun, pasti itu mesti. Jadi nikmatin aja. Nah, Ana sekarang jualan kambing, domba, ya. Banyak orang khawatir di musim COVID ini semua usahanya kolaps, Bang. Ya kan, orang terbatas untuk pergi ke sana, pergi ke sini, kemudian beli domba atau pendapatan berkurang, berkurban juga jadi
untuk beli kurban juga jadi milih-milih. Tapi wallahi tahun ini justru ana jualan domba terbanyak sepanjang ana jualan dari awal-awal ana jualan. Bahkan dengan domba yang besar-besar. Masya Allah. Kalau iya, makanya ana makin yakin bahwa apapun kondisi ujian yang ditimpakan ke Allah, ke kita oleh Allah, itu sebenarnya nggak ada hubungannya sama jalannya rezeki kita gitu. Jalan rezeki kita mau dihalangin sama tembok, mau dihalangin sama wabah, mau dihalangin. Ini anak bikin usaha nih nggak ada yang tempat strategis, nggak ada gitu. Ini di kandang, bukannya di pinggir jalan di ruko. Bismillah, kalau Allah bukakan jalan semua. Tawakal aja sudah. Yang penting kita ikhtiar, jangan menghayal. Tawakal tapi menghayal, tunggu rezeki. Ya, insya Allah tetap dikasih. Iya. Tawakal bukan berarti bengong di rumah nggak ngapa-ngapain ya Bang ya? Ya, begitupun insya Allah kalau tawakal tinggi juga tetap dikasih, Bang. Tapi kan kita mencari value added kan. Oh, iya, iya. Orang itu kan dinilai dari prosesnya kan, bagaimana dia berjuang. Ya, nanti bagaimana setelah dia menjadi apa ya sejalan perjuangan itu hanya efek aja. Tapi bagaimana berjuangnya dia itu kan dinilai sebagai orang yang berjiwa besar, terus ya orang juga akan lebih appreciate itu, bukan dari bagaimana dia jadinya gitu, tapi prosesnya Bang. Oke. Nah, Gitu. Bang, sekarang berarti jualan Abang nasi goreng ayam, nasi goreng kebuli, domba bakar sama domba oven ya? Itu produk, Iya, Bang. itu produknya Produk masih ada ya. pakai nama Kebuli Abu Tako atau pakai kandang samping sekarang kita judulnya Bang? Ini kandang samping. Ini kandang samping. Ini kandang samping. Ini usahanya relawan. Oh, itu usahanya relawan ya. Tapi kalau yang memang Abang brandnya Abang bangun dari dulu adalah Kebuli Abu Tako ya. Kebuli Abu Tako. Dan saat ini masih cuma ada di Jakarta aja ya Bang ya. Belum ada di mana-mana ya. Ya, Anda sih tinggal tunggu Bang Jiang aja lah di Medan kita juga. Ada sih Oke, Bang, ini Bang, boleh minta nasihat nggak Bang buat kawan-kawan nih? Karena kan memang di wabah COVID-19 ini ya, memang banyak kawan-kawan yang memang mungkin pekerjaannya terefek lah. Maksudnya akhirnya banting setir memulai usaha gitu kan. Dan mungkin bisa nggak Bang kasih kita tips gimana sih buat kawan-kawan yang baru mulai usaha ataupun yang sedang berusaha tapi sedang ada masalah supaya memang tetap harus gimana nih gitu loh, boleh nggak Bang? Abang kan sebagai pelaku usaha yang mungkin sudah beberapa tahun mulai lebih dulu. Ana mau bersemangat banget jawab ini Bang. Ana melihat sendiri, membuktikan sendiri bahwa COVID ini sebenarnya sebuah peluang buat kita untuk bangkit. Di saat orang-orang bersama-sama jatuh nih Bang, ya lemes jatuh. Nah itu saatnya kita bangkit, walaupun cuma sekedar jongkok bangkitnya, ya kita udah di atas orang, ya kita sudah ada di atas orang. Masalahnya kalau kita nggak mau bangkit, apalagi kita bisa berjalan, orang lain istilahnya gini, ini semua lagi lemah, saatnya kita kuat sendiri. Saingan kita makin sedikit Bang, orang lemah semua. Bangkit, bikin apa yang bisa kita bikin. Orang lagi susah sekarang, susah mau berbisnis, mau usaha, semuanya lagi lemah. Nah kita bangkit, kita jalan. Anak ingat nasihat Ustadz Arifin Badri kemarin. Para sahabat begitu hijrah dari Mekah ke Madinah, awalnya mereka pedagang, ya kan? Tapi di masa sulit seperti itu, akhirnya mereka harus jadi petani. Tanam korma ini mempunyai skill baru. Nah, anak pikir ini saatnya kita punya skill baru. Ya, Ana lihat peluang banyak kebuka. Bisnis-bisnis yang tadinya kita hanya bergantung sama warung, sama toko, sekarang online, bisa dikirim, saya ini. Ikhwan semua bisa berdagang. Masya Allah, Anda lihat, ini justru kesempatan kita buat bangkit. Karena yang terhantam ya sama musibah ini adalah orang-orang yang punya usaha besar. Ya kan, mall, segala macam. Tapi kalau kita masih bisa berdagang sesama kita. Ya, Ana lihat bahwa di musim pandemi ini, di musim ujian ini, di saat kita harus bangkit, insya Allah reward-nya juga akan besar dari kita. Cuma perlu ngejalanin proses ini aja Bang. Ya di masa sulit ini kita fight, hasilnya mungkin bukan sekarang tapi nanti. Tapi ini saatnya kita fight. Ana yakin kalau kita fight di masa sulit, kita akan lebih kuat daripada yang lain dan Allah akan bukakan jalan.
Karena menurut Ana, kita hanya perlu mengetuk satu pintu aja yang kita mampu, yang kita bisa. Kita buka satu pintu, ya. Selebihnya nanti Allah akan bukakan yang lainnya. Ya. Ana dulu juga cuma bisa jualan gorengan, tapi mental dagang Ana terbentuk di situ sampai ya ternyata bukan gorengan yang ana khususkan, tapi ada jualan domba, ada jualan ini gitu. Jadi apapun yang kita kerjakan sekarang, yang penting kita fight aja dulu. Gitu. Jangan tidur, jangan nanti ya masih COVID, aduh lagi susah gini ya, ikut-ikutan semua orang melemahkan dirinya. Itu nonsen Bang buat ana. Fight. Apa yang bisa kita kerjain sekarang? Kerjain. Bikin domba bakar kayak Bang Jiang, bikin odol. Ana nggak pernah merasa tersaingi, ada teman-teman malah bikin kebuli, bikin akikah lagi. Ana senang, kita sudah punya rezekinya masing-masing. Itu Bang, karena hasilnya nanti. Proses itu mesti. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, sabar aja, jalanin aja, terus babak belur. Tapi insya Allah akan ketemu jalannya. Gitu Bang. Mantap Bang. Jadi, wah luar biasa kali lah pokoknya ini ngobrol sama Abang nih. Maksudnya, gimana ya bilangnya? Maksudnya memang betul-betul luar biasa lah pokoknya. Dan gak nyangka ya, maksudnya Abang sudah mengalami semuanya, tapi intinya kita tetap berusaha kayak Abang bilang ya. Jangan menyerah lah. Oke, Bang, kalau seandainya kami ke Jakarta nih, nanti seandainya sudah dibuka lah semua penerbangan segala macam. Kami kalau mau mencoba kebuli Abu Tako nih, di mana Bang? Kita tinggal di Tangerang Selatan, di Bintaro. Jadi di rumah itu dapur kita, ya. Sekaligus ada di sini nanti rumah makan kandang samping. Ya, kalau mau makan dengan nuansa kandang, nuansa rumahan, silakan di sini. Atau mau ke resto aja, ada sekitar 300 atau 500 meter di dekat rumah. Di Ruko itu kita buka Abu Tako Resto. Nah, kita juga bisa menikmati situ lebih nyaman karena itu ada ruangan ber-AC, lebih bersih, ya layaknya standar resto. Tapi kalau mau yang familiar sambil ngempanin kambing ya di rumah silakan. Ahlan wassalam Bang. Antum ke Medan, antum jemput nanti insya Allah dari bandara insya Allah. Ada nomor telepon yang bisa dihubungin Bang? Boleh di-share ke sini? Baik. Nah, untuk pemesanan, kemudian ya informasi untuk nasi goreng kandang samping, nasi goreng domba, nasi goreng kebuli, nasi kebulinya atau domba oven, hubungi saja adminnya ke Abu Tako 0812 813 25675. Ya. Jadi Ya nomornya kakak lah itu. nomornya ketua itu. Oke, jadi gitu ya Bang, ke 0812 813 25675 ya. Nah, betul Bang. Insya Allah itu. Boleh telepon ke sana. Jadi kalaupun ada yang lagi nonton ini kemudian pengen pesan-pesan gitu, boleh telepon ke nomor tadi ya Bang ya. Nah, Bang, betul. Masya Allah, Bang Abu Tako. Bang, jazakallah khair. Semoga apa yang antum sampaikan hari ini bisa jadi ilmu buat kita semua, para kawan-kawan kita yang memang baru mulai berdagang ataupun sedang berdagang, sedang mengalami masalah. Dan ini semoga jadi amal jariah buat antum dan keluarga, Bang. Dan Masya Allah, punya tetap semangat, Bang, karena banyak yang mencontoh Abang, insya Allah. Termasuk Ana, insya Allah. Masya Allah. Barakallahu fikum, Bang. Masya Allah. Bang, salam buat kawan-kawan semua. Mama Fikri. Maaf, salam buat kawan-kawan Medan. Sama insya Allah. Bapak Jikut Putih. Bang Fardan. Bang, salam kangen. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di Movement. Manapun Movement buat ya, Bang. Salam buat kakak juga. Ya, Bang, ya. Insya Allah. Siap, Bang. Bang, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah. Barakallahu fikum. Video ini dipersembahkan oleh Kambing Bakar Bang Dut, rajanya daging muda.